Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam episode yang ketiga ini tentang Puritas Cordis, saya akan mengajak Anda untuk merenungkan tentang dosa utama yang ketiga, yaitu tentang dosa percabulan. Saudara, tak seorang pun lolos dari dosa ini. Entah itu laki, entah itu perempuan, entah itu tua, entah itu muda. Zaman begitu banjir dengan hal-hal yang bersifat seksualitas, tentang pornografi. Di internet, di mana-mana, di film, di mana-mana bicara tentang hal tersebut. Dan ini sangat mendasar karena seksualitas, pornografi itu berkaitan dengan satu yang esensial dalam diri manusia, yaitu kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk dirangkul, dipeluk, dicium, dihargai. Dan itu sangat powerful, sangat kuat sekali. Karena itu mendasar sekali. Maka ketika orang tidak mampu keluar dari kungkungan dosa ini, maka dia akan terus mencari dan mengalami, ingin mengalami dan terus lalu bersifat adiktif sehingga terjadi pornografi dan seterusnya. Tapi intinya adalah, sekali lagi intinya adalah cabul itu kebutuhan untuk dicintai, disayangi. Apakah Anda punya suami? Apakah Anda punya istri? Apakah punya anak? Atau Anda pastor atau biarawan, biarawati? Kebutuhan ini tetap ada dalam diri kita. Maka kita harus mengolahnya. Mengolahnya dalam apa? Mendapatkan dalam apa? Jujur kalau saya katakan bahwa pengalaman dicintai oleh Tuhan, ini dasar. Ya. Ketika orang tidak mengalami cinta itu dari Tuhan, dia akan mencari terus-menerus. Dia akan mencari terus-menerus. Tapi ketika cinta itu dialami oleh Tuhan, terpenuhilah kebutuhan itu. Bahwa Tuhan lebih daripada sekedar seksualitas. Karena seksualitas itu sebetulnya sarana untuk mengalami dicintai. Ketika dia tidak mengalami dicintai, dia akan mencari. Ya, mencari kepenuhan-kepenuhan ini, entah cara apapun juga, ya. Dan itu kita tahu semua. Saya nggak akan bicara tentang hal. Jadi nanti dalam renungan ini saya akan mengajak Anda untuk memasuki apakah Anda dicintai gak sejak dalam kandungan ibu, disayangi oleh ibu, oleh bapak, oleh kakak, oleh adik, oleh anggota caregiver pertama. Ketika itu tidak mengalami, nanti dia akan mengalami menjadi craving, menjadi rakus, menjadi cari terus, adiktif. Oke, jadi itu sekali lagi nanti dalam renungan ini, dalam bimbingan panduan ini saya akan mengajak Anda untuk masuk dalam pengalaman dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Ya. Pengalaman juga tidak disayangi oleh orang tua kita, oleh orang-orang di sekitar kita dan mengalami pelecehan seksual. Maka mari kita berharap, saya berharap Anda dan saya mengalami kasih Allah lewat panduan ya doa ini. Anda siap? Seperti biasa saya ajak Anda untuk menggunakan sarana ini ketika Anda sedang sendirian. Ya. Tidak ada gangguan dari orang lain, tidak ada siapapun juga. Anda mendengarkan dan mengikuti apa yang saya sarankan. Saya akan ajak Anda untuk mengalami dicintai oleh Yesus, dikasih oleh Yesus, disayangi oleh Yesus. Atau dikasayangi oleh Bunda Maria. Oke. Baik. Anda masuk kamar atau di tempat di mana Anda bisa sendirian, dimanapun juga terserah. Anda bisa tidur di tempat tidur, Anda bisa duduk di sofa yang nyaman. Nanti kalau Anda ketiduran tidak apa-apa, ya Anda ketiduran tidak apa-apa, gagal lagi nanti ulangi lagi, is oke gitu. Jadi jangan harus hari ini selesai, tapi berkali-kali bisa diulang ya. Sekali lagi kita selalu mohon Roh Kudus. Baik, hening sebentar, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tutup mata Anda. Tutup mata Anda, tarik nafas minimal 5 kali. Tarik lagi nafas. Dalam, tahan, lepaskan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Ketika Anda tarik nafas, mulailah Anda mohon Roh Kudus untuk mendampingi meditasi ini dengan baik. Mendampingi panduan mengolah seksualitas kita dengan baik.
Ya, mohon Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Terus tarik nafas. Penuhilah hati umatmu. Penuhilah hatiku. Nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, maka semuanya akan dijadikan baru. Dan Engkau akan membaharui muka bumi, membaharui hidupku, membaharui diriku, supaya aku mengalami cinta-Mu Tuhan, mengalami kasih-Mu yang tiada berkesudahan, yang luar biasa. Oke, tarik nafas lagi pelan. Ya Roh Kudus, lihatlah pundak Anda, rileks, jangan tegang, kelopak mata Anda juga jangan tegang, lemes, rileks, 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 rileks. Oke. Sekarang Anda masuklah ke dalam lubuk hati Anda yang terdalam, buka pintu itu. Ya. Grendel dibuka, masuklah ke dalam hati Anda sendiri. Dan izinkan Yesus datang masuk dalam dirimu. Ayo bersama Yesus. Ya, pintu ditutup lagi, biar kalian berdua bersama Yesus masuk dalam hati Yesus. Yesus terang dan akan menerangi pengalaman-pengalaman dicintai, disayangi, dikasihi dalam hidup Anda. Coba lihat, terang itu begitu terang, sehingga begitu banyak luka-luka yang Anda alami ketika masih mungkin dalam kandungan, bahkan ketika ibu dan bapak bertengkar, tidak saling sayang menyayangi, berpengaruh pada diri Anda. Atau tidak diinginkan oleh bapak atau ibu, oleh siapapun kehadiran Anda. Ya, Anda sakit sekali karena ditolak, pengalaman ditolak itu. Coba lihat, memori-memori, kenangan-kenangan yang ada di lubuk hati Anda yang terdalam. Coba, pengalaman tidak dicintai, tidak disayangi, dibiarkan terlantar. Ya. Sengaja atau tidak sengaja oleh orang tua Anda. Ya. Terus, ketika kecil mungkin ada pelecehan-pelecehan seksual oleh orang-orang tertentu, oleh orang lain, siapapun juga. Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa sakit, merasa pedih. Atau siapa saja untuk anggota keluarga, bahkan seperti itu, siapapun. Ya. Coba Anda Tuhan menunjukkan itu, lihat itu deh. Ya, Tuhan menunjukkan itu begitu jelas sekali. Pengalaman ditolak itu paling penting. Ya, oleh orang lain, oleh siapa saja, oleh bapak, oleh ibu, oleh guru, oleh teman, oleh siapapun. Disingkirkan, dibuang. Ya. Bahkan disingkirkan ke tempat nenek, ke tempat kakek, ke tempat siapa, dan seterusnya. Entah karena alasan apapun. Anda ditolak. Itulah Yesus menunjukkan. Dari semua itu pilihlah salah satu yang menurut Anda yang paling. Berulang-ulang sakit sekali. Oke, ya. Kemudian bisa saja, apa saja, terserah Anda. Entah masa remaja, entah masa apa. Ketika Anda diperlakukan tidak adil, tidak berdasarkan seksual oleh orang lain, oleh siapapun juga terus. Yang menakutkan. Pilih salah satu, oke. Pilih ya, oke. Sekarang Anda duduk berdua dengan Yesus. Duduk berdua dengan Yesus. Bicarakan itu dengan Yesus. Anda berdua santai berbicara dengan Yesus. Katakan kepada Yesus apa yang Anda rasakan pada waktu itu. Ketika itu si kecil Anda diperlakukan begitu. Katakan pada Yesus. Yesus duduk mendengar, memandangmu, ya, dan memegang tangan kananmu. Ia tahu hatimu pedih dan sakit, ditolak oleh orang yang seharusnya mencintaimu. Begitu sakit, begitu pedih. Yesus diam, memandang penuh cinta kepadamu, sayang kepadamu. Katakan saja, keluarkan semua sakit pedih hatimu di masa lalu. Lihat, begitu menyakitkan. Setelah hendak ngomong, Yesus berkata kepadamu, apapun keadaanmu, situasimu, masa lalumu, aku selalu mencintaimu. Aku selalu menyayangimu. Aku selalu mengasihimu. Tak satu pun luka-lukamu membuat cintaku, sayangku kepadamu hilang. Tak ada. Karena engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anakku.
Engkau adalah orang yang kucintai, yang direncanakan oleh Bapakku, supaya engkau hadir di dunia. Engkau berharga di mataku. Yesus memandang penuh kasih, menerimamu apa adanya. Menerimamu apa adanya. Tuhan mengasihimu. Anakku, Yesus merangkulmu, memelukmu. Dan engkau merasakan pelukan kasih sayang Yesus. Merasakan, mengalami kasih Yesus yang hangat, yang dalam. Kau menangis. Tangisanmu dipeluk oleh Yesus. Disayangi oleh Yesus. Dan Yesus berkata kepadamu, anakku, lihatlah Bunda Maria itu. Ibuku yang merangkul aku. Tapi dia juga merangkulmu. Si kecil itu adalah dirimu juga. Pandanglah selalu ibuku yang demikian, yang penuh sayang dengan mantel sucinya. Ketika kamu kedinginan dirangkul dengan mantelnya. Ketika kamu kesulitan datang kepada ibuku. Berserulah kepadanya. Menangislah di kaki ibuku. Ketika dulu aku juga waktu kecil menangis. Ketika terjatuh aku menangis di depan kaki Yesus. Kucurahkan segala-galanya kepada ibuku, bundaku, bundamu juga. Ya, oke. Ya, percayalah, yakinlah. Kemudian Yesus memberkati si kecil dan berkata, aku tetap mencintaimu, aku ada dalam hatimu. Di ruangan ketujuh aku ada tinggal di sana. Ya. Panggillah aku, tapi ibuku selalu mendampingimu. Nah, ibuku nanti akan menyampaikan kepadaku apa yang harus diberikan kepadamu. Oke? Tuhan Yesus menjamah, menyentuh, mendoakannya. Mendoakan aku, berkatnya atas engkau. Luka-lukamu telah kuangkat. Bahwa engkau diterima 100% anakku, 100%, dan diperangkul oleh ibuku. Silakan sekarang ke tempat ibumu, ibuku yang telah kuberikan kepadamu. Ingat, ketika disalib, ini ibumu, ini ibuku. Luar biasa. Ya adik, silakan datang kepada ibu, ngomonglah kepada ibu. Aku akan masuk ke ruangan ketujuh, di mana dalam hatimu yang terdalam. Lalu si kecilku atau diriku mulai bertemu, berdialog dengan Yesus, dengan Bunda Maria, maksud saya dengan Bunda Maria. Yesus sudah masuk ke ruang ketujuh, dan aku mengatakan sekali lagi apa yang aku katakan, berterima kasih kepada ibu yang selalu mendampingi aku. Ya anakku Bunda Maria, selalu berdoa rosario, jangan takut. Katakan saja kepada aku apapun juga yang kau rasakan. Ya, oke. Sekarang lihat, meskipun masih ada banyak luka-luka, itu sudah sembuh, sudah nggak ada lagi. Ya, kau sudah sembuh, sudah baik, sudah selesai. Lalu carilah kasih yang paling tinggi di dalam Allah. Ketika engkau bersama suami, istri, dan anak-anak, tidak apa-apa. Itu adalah kasih yang Tuhan berikan lewat mereka. Ya. Dan engkau akan memberikan kasih itu kepada orang lain. Ya, oke, baik. Setelah selesai, kemudian merasa damai, merasa tenang, lalu dia pelan-pelan lagi keluar dari hatinya yang terdalam. Dia tutup pelan-pelan meskipun nanti dia tetap terbuka. Tarik nafas lagi, keluar dari hati yang terdalam. Keluar, tarik nafas. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lalu bukalah matamu. Bagaimana perasaan Anda? Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Tuhan Yesus setia. Allah kasih setia. Carilah kasih Allah. Kebutuhan dasar manusia di dalam Tuhan. Dan ketika ini dipenuhi, Anda tidak takut lagi kehilangan siapapun. Karena Tuhan tidak pernah hilang dalam hidupmu, dalam hidupku. Oke? Semoga Anda terus-menerus menggali pengalaman cinta itu. Dan ini pengalaman itu akan terus-menerus harus kamu gali perdalam. Terus semakin dalam, semakin kuat. Sehingga cintamu itu semakin membara dalam Yesus, dalam Bunda Maria. Dan membaca kitab suci, merenungkan sabda Allah, berdoa rosario, berdoa apa saja untuk kebaikanmu. Ya,
Mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Allah Bapa di surga, pandanglah anak-anak-Mu ini yang telah mengasihi Yesus dan dikasih oleh Yesus. Apapun juga mereka telah mengalami kasih Allah, diterima 100% oleh Yesus, oleh Bunda Maria. Sekarang mereka akan membagikan kasih itu kepada orang lain, kepada gereja, kepada siapapun. Seperti kasih yang ia alami dalam dirinya oleh Yesus, oleh Bunda Maria. Tuhan memberkati Anda semua. Mengasihi Anda dengan kasih yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.